Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, Pak Amin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat beserta seluruh pegawai Darut Taqwa dan juga kita semuanya jamaah Darut Taqwa, mudah-mudahan senantiasa sehat bahagia sekeluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam ibadah dan taat, diberikan rezeki yang cukup, rezeki yang berlipat untuk bekal ibadah, bekal akhirat, bahagia dunia, selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hammid dunya wal akhirah. Bab tentang perhatian khusus terhadap dunia dan akhirat. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, beliau menyampaikan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ada juga makalah yang menyampaikan hammud dunya zulmatun fil qabri wa hammul akhirah nurun fil qabri. Ada yang seperti itu. Hammud dunya utawi mementingkan urusan dunia, ya, khawatir nanti itu dunianya tidak dapat, takut tidak menjadi orang yang kaya, takut nanti tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya. Jadi yang takut itu kemudian melalaikan kita beribadah kepada Allah, maka itu adalah zulmatun, sebuah kegelapan fil qalbi, di dalam hati. Jadi kula jenengan yang lebih takut, ya takut miskin, takut gak bisa makan, ya dan sebagainya, urusan dunia sampai mengalahkan akhirat, ya, maka itu adalah gelap yang menyebabkan hati kula jenengan semakin gelap. Kecuali kalau ini bukan berarti terus kita tidak suka dunia, enggak. Kalau memang kita menyukai dunia, ya, menyukai materi, tapi dalam rangka untuk mempermudah kita mencapai akhirat, tidak apa-apa. Contoh misalnya kerja keras lalu kemudian bisa beli kendaraan, sehingga dengan kendaraan itu kita bisa lebih cepat untuk datang ke masjid, ya, lebih semangat untuk sholat berjamaah atau majelis-majelis ta'lim, ya, datang ke majelis-majelis ta'lim. Itu berarti ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia yang bisa digunakan untuk modal dan bercocok tanam yang nanti untuk kemudian terbawa di akhirat. Itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hammud dunya, terlalu takut miskin, terlalu khawatir mementingkan dunia, ya, jadi terlalu mementingkan dunia, ini melupakan akhiratnya, maka menggelapkan hati. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi, sedangkan orang yang mementingkan akhirat, khawatir nanti akhirat kita bagaimana, apakah kita masuk surga atau neraka, apakah hidup kita ini cukup untuk mengumpulkan pahala, atau justru sebaliknya, itu akan membuat
cahaya di dalam hati, nurun fil qalbi. Itu jamaah sekalian. Lalu di dalam makalah berikutnya antara ilmu dan kemaksiatan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Ya, ini asar itu makalah atau yang disampaikan oleh para sahabat. Kalau tadi sahabat Utsman, sekarang sahabat Ali karramallahu wajhah. Mangkana, barang siapa yang fi talabil ilmi, selalu berusaha untuk mencari ilmu, ya, berusaha menambah ilmu, mungkin ya dengan cara ngaji ngeten iki seadanya, ya, syukur-syukur panjenengan ada kajian-kajian intensif. Saya kira ini juga termasuk ya, karena pakai kitab untuk kajian intensif. Mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Sama halnya dia mencari jalan ke surga. Kalau dalam hadis itu disebutkan, ya, mangkana yaltamisu fi ilman, ya, sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki, ya, untuk menuju ke tempat kajian majelis taklim, maka dimudahkan Allah jalan menuju surga. Ya, seperti panjenengan insyaallah, ya, setiap langkah kita, setiap usaha panjenengan, apalagi disertai dengan salat berjamaah, insyaallah langkah ke surga begitu mudah. Amin ya rabbal alamin. Wa man kana fi talabil ma'siyati, sebaliknya orang yang sehari-harinya datang menuju ke tempat maksiat, kanung diskotik, ya ngono dangdutan, di orkesan, ngono-ngono tok apa gaya ini, ya, kanung perjudian, minum-minuman keras, ya, adu doro, ya, termasuk adu jago, paman. Wa man kana fi talabi ma'siyati kanatin nar fi talabi. Itu orang ini sama dengan mencari neraka, menuju ke tempat siksa api neraka. Nauzubillah. Satu lagi jamaah sekalian, antara orang mulia dan orang yang bijaksana. Wa an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Yahya bin Mu'adz ini sahabat junior, putranya Mu'adz bin Jabal. Beliau menyampaikan, ma'asallaha karimun wala asarat dunya 'alal akhirati hakim. Ya. Ma'asallaha, tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ya. Ma'asallaha karimun, orang yang mulia. Artinya orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah berusaha untuk berbuat kemaksiatan. Jadi orang yang mulia itu orang yang berusaha ma'asallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, ya, berusaha bagaimana sekuat mungkin untuk tutur kata kita, perbuatan kita yang menuju kemaksiatan kepada Allah. Lisannya gak tinggi kerasani, tangannya gak tinggi nyakiti orang, ya, kakinya tidak berjalan ke tempat kemaksiatan misalnya, ya, itu adalah orang yang mulia, berusaha gimana caranya agar menghindari kemaksiatan. Wala atharat dunya 'alal akhirati hakimun. Sedangkan orang yang bijaksana, hakim, ya, orang yang bijaksana itu adalah wala atharat dunya 'alal akhirah, tidak pernah mementingkan dunia di atas akhirat. Jadi wabtaghi fima atakallahu daral akhir, benar-benar mencari kepentingan akhirat dulu, ya. Jadi panjenengan misalnya mau tidak kemana, ya, Mbak Siti misalnya mau tidak ke Madura, atau sopo ini ya, Ayanto mau ke Magetan,
Itu yang dipikir pertama itu bukan nanti mampir ke warung mana, ke rumah makan mana, bukan. Jadi itu maksudnya seperti itu. Wala asal dunia alal akhirah. Yang dipentingkan adalah iki perjalanan rono itu mampir ke masjid di. Kira-kira kalau sudah waktunya sholat, sempat sholatnya di masjid mana? Itu berarti mementingkan akhirat. Saya bekerja ini atau misalnya itu apa gitu ya. Kira-kira nanti sholatnya di mana? Waktunya nutut apa tidak? Seperti itu diperhatikan. Nah, ini jangan sekalian orang yang bijaksana. Bijaksana dalam hal ini adalah ketika seseorang mementingkan akhiratnya daripada dunianya, tapi tidak berarti meninggalkannya. Kita ya cukup seperlunya kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau lebihnya karena itu titipan dari Allah, maka kita sedekahkan, kita infakkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan panjenengan semua termasuk orang-orang yang mulia ya, dengan menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi orang yang bijaksana karena mementingkan akhirat daripada kepentingan dunia. Ini contohnya begini Pak, panjenengan lebih mementingkan sholat berjamaah subuh daripada mementingkan jalan-jalan. Tapi bukan berarti nggak boleh jalan-jalan. Sholat subuhnya didahulukan, berjamaah subuh diutamakan. Baru setelah itu panjenengan jogging, goes misalnya. Nah, itu yang maksudkan makalah ini seperti ini. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah, 3 makalah kali ini dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, menjauhi kemaksiatan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan dan ketakwaan agar kita mencapai bahagia dunia dan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk para donatur, para penyumbang, dan semua jamaah sekalian yang kita muliakan, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Insya Allah berkah selalu, bahagia selalu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.